Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Ya, what's up guys? Diki di sini. Di video kali ini gue akan membahas prosesor lagi yang kemarin ditanyain sama teman-teman di kolom komentar yang namanya Maulana Raul. Thank you banget yang udah nanya. Dan kali ini gue akan buatin videonya. Dia bilang, "Bang, 690 versus 720G dong, please." Oke. Kali ini kita akan mengkomparasi Snapdragon 690 versus 720G yang sama-sama diluncurin tahun 2020. Jadi, mana yang lebih baik, 690 atau 720G? Oke, langsung kita komparasi aja. Dari highlightnya dulu ya, yaitu Snapdragon 690 5G. Dan sebelumnya juga pernah kita bahas untuk Snapdragon 690 versus Snapdragon 675. Mungkin kalian bisa nonton videonya di atas. Dan mungkin langsung aja kita bedah aja 690 5G kayak apa. Highlight pertama yang ada di Snapdragon 690 5G adalah unlocking 5G to everyone. Yes, menggunakan RF modem Qualcomm Snapdragon X51 5G yang memungkinkan smartphone ini menggabungkan kecepatan dan kekuatan dengan efisiensi daya untuk konektivitas. Jadi prosesor ini udah 5G ya, jadi bakal download-uploadnya juga lebih kencang. Yang kedua adalah Remarkable On-Device AI, di mana terdapat Qualcomm AI generasi kelima dan Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator. Dan keduanya merupakan generasi pertama yang ada di seri 6. Gimana, keren nggak? Dimana kecepatan dan efisiensi daya itu bakal lebih cakep di sini. Dan yang ketiga adalah professional quality video, di mana Snapdragon 690 ini menggunakan ISP Qualcomm Spectra 355L yang baru, yang mendukung penangkapan megapiksel yang tinggi dengan autofocus yang cepat dan teknologi reduce noise untuk video HDR 4K. Dan memiliki lebih dari 1 miliar warna. Gimana, keren nggak? Yang keempat adalah palm up performance, di mana Snapdragon 690 ini meng-highlight CPU Kryo 560 dengan arsitektur Iron Cortex baru dengan proses fabrikasi 8 nanometer yang memungkinkan kinerja dan efisiensi daya yang sangat tinggi. Keren. Yang kelima adalah Smooth Graphic and Imagery, menggunakan GPU Adreno 619L dengan peningkatan hingga 60% dari pendahulunya, yang membuat rendering grafis jadi mulus dan tampilan Full HD Plus yang ditingkatkan jadi 120 Hz. Gila, smooth banget pastinya. Itu hal-hal yang di-highlight di Snapdragon 690 5G. Gimana? Kalau dengan Snapdragon 720G yang rilis di awal tahun ini, 2020. Oke, langsung saja fitur-fitur yang di-highlight di Snapdragon 720G. Yang pertama adalah Smooth HDR Mobile Gaming, di mana fitur Snapdragon Elite Gaming membantu kita menjadi yang terbaik ketika bermain game. Dengan grafik yang halus, gaming HDR, dan quality audio Qualcomm aptX. Gimana, keren nggak? Yang kedua adalah Brilliant HDR Entertainment, di mana kita dapat menikmati hiburan HDR terbaik dengan streaming video HDR dan gaming HDR di 10 bit dan grafis yang lebih hidup serta 1 miliar warna di dalamnya. Plus Qualcomm Spectra 350L yang memiliki resolusi video yang tajam dan mampu menangkap hingga 192 megapiksel. Wow. Oke, lanjut ke highlight yang ketiga adalah Navigate to and from destination with ease, di mana di prosesor ini menggunakan sinyal GNSS frekuensi ganda yang menawarkan hingga 6 kali akurasi di daerah perkotaan yang padat. Jadi nggak mungkin kalian kehilangan di tempat gedung-gedung tinggi sekalipun. Oke, lanjut yang keempat adalah Unleash the Potential of Wi-Fi Connectivity, di mana konektivitas Qualcomm Fast Connect 6200 menyediakan konektivitas 2x2. Dengan Wi-Fi seri 6, kalian ketika bermain game akan lancar dan lebih smooth. Plus dengan Wi-Fi ganda yang memberikan kalian punya 2 antena, jadi kalian bisa mengirimkan dan menerima data. Keren nggak? Yang kelima adalah Accelerate on Device AI,
yaitu di mana memiliki kecerdasan AI yang terbaru yang mementingkan pengalaman pengguna lebih cerdas dan lebih cepat. Keren. Oke, mungkin itu highlight-highlight yang ada di Snapdragon 690 5G dan Snapdragon 720G. Mungkin kita langsung aja ke spesifikasi di atas kertas yang ada di keduanya. Yang pertama adalah di Snapdragon 690 5G. Oke, CPU clock speed-nya untuk 690 5G itu up to 2.0 GHz. Sedangkan Snapdragon 720G itu clock speed-nya lebih cepat atau lebih tinggi, yaitu sekitar 2,3 GHz. Untuk CPU core-nya di 690 5G itu menggunakan Kryo 560 CPU. Sedangkan di Snapdragon 720, Qualcomm menggunakan Kryo 465. Gimana? Mana yang lebih kencang? Kalau secara clock speed, Snapdragon 720G lebih tinggi ya. Dan sama-sama menggunakan arsitektur 64 bit. Untuk proses fabrikasinya sama-sama menggunakan 8 nanometer ya. Jadi sama-sama efisiensi dan sama-sama powerful juga. Tapi yang membedakan di cellular teknologi ini, Snapdragon 690 5G ini lebih unggul karena sudah memiliki teknologi 5G, di mana di Snapdragon 720 tidak punya, hanya 4G aja. Untuk Bluetooth konektivitas, sama-sama menggunakan Qualcomm aptX Adaptive Audio dan Qualcomm True Wireless Stereo. Sama ya, keduanya juga memiliki Bluetooth versi 5.1. Sedangkan NFC-nya sama-sama supported. Oke, dari sisi display, untuk Snapdragon 690 ini bisa menggunakan Full HD Plus di 120 Hz. Sedangkan di Snapdragon 720G itu hanya Full HD aja. Jadi masih smoothan di 690 5G ya secara fitur. Gimana? Keren nggak? Lanjut ke GPU, ini hal yang paling penting untuk bermain game ya, selain CPU. Di Snapdragon 690 5G, GPU-nya menggunakan Adreno 619L, sedangkan Snapdragon 720G itu lebih lawas, yaitu 618. Jadi kemungkinan lebih kencang di 690 ya, itu kemungkinan. Dan secara API support, 690 5G juga didukung sampai ke DirectX 12, sedangkan di Snapdragon 720G itu mentok di Vulkan 1.1. Jadi menang di Snapdragon 690 ya. Oke, lanjut di sisi kamera. Untuk ISP-nya 690 5G menggunakan Spectra 355L. Sedangkan Snapdragon 720G, ISP-nya menggunakan Spectra 350L. Jadi 720 lebih lawas ya dibandingkan 690. Sedangkan speknya itu untuk dual kameranya di 30 fps itu up to 16 megapiksel untuk 690 5G. Sedangkan di Snapdragon 720 itu dual kamera 630 fps itu sampai 16 megapiksel. Dari secara keseluruhan kameranya nggak ada bedanya ya. Semua spesifikasi yang ditawarkan hampir sama antara keduanya. Mungkin lanjut aja ke USB versinya, itu sama-sama menggunakan 3.1 tipe Type-C ya. Sedangkan chargingnya ini yang beda ya. Di 690 5G itu menggunakan Qualcomm Quick Charge 4 Plus teknologi, di mana ini lebih tinggi daripada 4 yang biasa yang ada di Snapdragon 720G. Gimana? Itu komparasi di atas kertas yang ada di Snapdragon 690 dan Snapdragon 720G. Kita langsung aja ke benchmark mungkin ya. Oke, kita ke sesi benchmark di antara keduanya. Yang pertama di Geekbench 5 di single core. Untuk Snapdragon 720G itu mendapatkan skor 566. Sedangkan Snapdragon 690 5G itu mendapatkan skor 653. Menang di Snapdragon 690 5G ya. Sedangkan Geekbench 5 multicore itu di Snapdragon 720G mendapatkan skor 1686. Sedangkan di Snapdragon 690 5G itu mendapatkan 1573. Jadi untuk multiscore menang di Snapdragon 720G. Sedangkan untuk Antutu benchmark yang seri 8 itu Snapdragon 720G mendapatkan skor 280.118. Sedangkan di Snapdragon 690 5G itu mendapatkan 262.067 poin. Gimana? Secara benchmark masih menang di 720G ya sepertinya. Untuk reviewnya, untuk CPU performance-nya di Snapdragon 720G mendapatkan 49 poin. Sedangkan Snapdragon 690 5G itu mendapatkan 44 poin.
Lagi-lagi secara CPU performance menang di 720G. Yes, untuk gaming performance di Snapdragon 720G juga mendapatkan poin yang lebih tinggi yaitu 39. Sedangkan di Snapdragon 690 5G itu mendapatkan 38 poin. Jadi menang di 720G lagi ya. Yang ketiga ada battery life, yaitu Snapdragon 720G itu mendapatkan poin 91. Sedangkan di Snapdragon 690 5G itu mendapatkan 89 poin. Gimana? Mana yang kalian pilih? 690 5G atau 720G? Kalau ada yang nanya, "Bang, apa bedanya jadinya?" Selisihnya sedikit-sedikit. Yes. Kalau 690 5G itu punya 5G konektivitas, 120 Hz display support, dan CPU terbaru di Kryo 560. Sedangkan yang bedain di 720G apa sih yang buat lebih kencang? Itu frekuensi speednya. Di CPU-nya lebih tinggi yaitu 2,3 GHz. Dan overall benchmark yang ada di benchmark itu lebih tinggi. Oke, menurut pribadi gue, pendapat gue ya, Snapdragon 720G dan 690 5G ini dua-duanya merupakan prosesor yang bagus. Tapi untuk 720G itu punya prosesor CPU yang lebih bagus. Sedangkan package yang dipunya 690 5G ini keren banget. Kayak 5G, punya Wi-Fi seri 6, dan layarnya 120 Hz yang membuat 690 5G ini untuk kedepannya lebih keren dibandingin 720 yang nganderin prosesor doang yang kencang. Gimana? Mungkin itu aja kali ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian pengen kita compare apa lagi prosesor yang ada di Snapdragon maupun MediaTek atau yang lainnya, bisa tulis requestannya di kolom komentar. Kita tunggu ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekali lagi terima kasih buat yang udah sering nonton di channel ini. Dan sekali lagi, gue Diki, pamit. Stay safe kawan.